Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1569. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan hatinya dipenuhi rasa cemburu. Suatu ketika, dirinya adalah pemimpin aliansi manusia. Meskipun dia direbut oleh Xiao Supreme, namun dirinya masih memiliki status yang luar biasa ketika Xiao Supreme pergi. Tetapi sekarang, dengan adanya senior pedang leluhur dan juga Wiji Supreme, dirinya segera menjadi sosok yang tidak dikenal. Dan bagaimana mungkin dia tidak marah di dalam hatinya? Namun dengan kekuatannya saat ini, dirinya masih belum mampu untuk bisa melawan Xiao Supreme. Sayang sekali, leluhur bis-abis itu juga sangatlah sia-sia. Dia bahkan tidak mampu membunuh Xiao Supreme selama bertahun-tahun. Orang itu pantas mati, kata dewa leluhur. Dia meraung di dalam hatinya. Hari ini, selain hal-hal tersebut, ada juga satu hal terakhir, kata Xiao Supreme. Tiba-tiba Xiao Supreme berbalik dan memandang ke arah dewa leluhur. Mulai sekarang, dewa leluhur akan dicabut statusnya sebagai anggota umat manusia. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar dan semua orang menoleh dengan keraguan dan keterkejutan di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Xiao Supreme tiba-tiba mencabut status dewa leluhur sebagai anggota umat manusia? Sementara di bawah, dewa leluhur masih marah. Namun ketika dia mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak kepada Xiao Supreme. Xiao Supreme, apa maksudmu? Saya tahu bahwa Anda sangat tidak puas dengan saya selama bertahun-tahun. Memang Anda telah mengalahkan dunia iblis dan merupakan pahlawan umat manusia. Namun sebelum Anda bangkit, saya bekerja keras untuk melawan dunia iblis. Jika bukan karena nenek moyang saya khawatir umat manusia sudah lama ditangkap oleh iblis. Mengapa? Sekarang iblis telah dimusnahkan. Apakah Anda akan membunuhku hari ini? Kata dewa leluhur. Dia tiba-tiba berbalik dan memandang ke arah semua orang. Semuanya, yang saya maksud dengan mencabut status menjadi anggota umat manusia hanyalah nama palsu. Dewa leluhur menumpahkan darahnya untuk umat manusia, bukan untuk mencari imbalan. Tetapi Xiao Supreme secara langsung seperti ini mencabut identitasnya dan dia menolak menerimanya. Kata dewa leluhur. Dia berkata dengan suara yang dingin, apakah Anda bercanda? Tidak apa-apa menghilangkan identitas orang lain sebagai pemimpin, tetapi sekarang mereka ingin menghilangkan identitas orang lain sebagai anggota dewan. Ini keterlaluan. Jika dia tidak melawan, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan di seluruh alam semesta. Apa artinya? Xiao Supreme mengambil satu langkah ke depan. Hawa dingin tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan boom, tangan besarnya terulur. Dan telapak tangan besar itu datang langsung ke arah dewa leluhur untuk meraihnya. Lancang. Ketika dewa leluhur melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuhnya bergetar dan energi leluhur mengepul ke langit. Puncak luas dari asal tertinggi naik ke langit, berubah menjadi rune teratur yang tak ada habisnya di antara langit dan bumi. Akhirnya mereka bergabung bersama dan kekuatan tirani langsung membombardir ke arah Xiao Supreme untuk memblokir penangkapan Xiao Supreme. Dewa leluhur telah memimpin umat manusia selama ratusan juta tahun dan dia telah mencapai puncak kultivasi supreme. Dengan satu gerakan dia dapat menghancurkan dunia kecil. Namun mata Xiao Supreme tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat dingin dan auranya sedikit bergetar. Aura senja muncul di belakangnya dan kekuatan yang menyerangnya runtuh satu demi satu. Dewa leluhur, hari ini adalah waktu untukmu membayar hal-hal yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun. Teriak Xiao Supreme dengan keras. Boom, segera ribuan cahaya bermekaran. Pada saat ini, Xiao Supreme seperti dewa. Dia turun dari langit. Tangannya yang besar terulur dan aura menakutkannya akan meledakkan dunia dan menghancurkan seluruh kota aliansi manusia. Kamu masih ingin melawanku? Dengan karaktermu, aku khawatir kamu tidak akan bisa mencapai setengah langkah transenden dalam hidup ini. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Menurutku, umurmu telah habis dan kamu tidak akan bisa mencapai setengah langkah transenden.
berlututlah dengan patuh padaku," kata Xiao Supreme. Suara Xiao Supreme menyebar ke seluruh tempat dan saat berikutnya dirinya muncul di depan dewa leluhur. Runtuh, seolah-olah langit dan bumi di alam semesta runtuh, dan pilar antar langit dan bumi tiba-tiba dipatahkan oleh Xiao Supreme. Tanpa ketegangan apapun, dewa leluhur, master yang tidak tarak dan juga merupakan mantan pemimpin umat manusia, saat ini ditekan ke bawah oleh Xiao Supreme dan berlutut. Kurang ajar, dewa leluhur berlutut di tanah dan dia meraung. Darah muncrat dari mulutnya. Kekuatan magisnya tersebar dan bahkan hukum asli dari puncak Supreme pun redup. Duar, dia berbaring di tanah, ditekan dengan keras dan menghantam kekosongan padat di tanah. Rambutnya acak-acakan dan dia memuntahkan puluhan suap darah. Darahnya dipenuhi dengan materi gelap yang jelas merupakan asal muasal yang maha tinggi berada di dalam tubuh. Struktur fisiknya telah hancur dan vitalitasnya mengalami rusak parah. Dengan satu gerakan, mantan penguasa itu memuntahkan darah dan berada di ambang kematian. Apa? Orang-orang supreme dan berkuasa dari semua ras yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan seperti itu dan hampir melompat dari singgasana mereka. Semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka dan pada saat yang sama ketakutan yang mendalam muncul di hati mereka. Siapakah dewa leluhur? Itu adalah pemimpin kota Liga Manusia. Orang kuat dengan kekuatan besar di Dewan Ras Manusia yang diwarisi dari zaman kuno. Pada tahun-tahun sebelum Xiao Supreme lahir, Dewa Leluhur merupakan pemimpin semua ras untuk melawan iblis. Meskipun mereka terus dikalahkan, tidak ada pujian selain kerja keras dan kekuatan magisnya tak tertandingi di dunia. Ini adalah orang besar yang terkenal di seluruh alam semesta. Kultivasinya sangat mendalam dan tidak dapat diprediksi. Dia telah berjalan di surga dan dunia ini telah menyentuh sedikit transendensi. Tetapi sekarang dia ditekan oleh Xiao Supreme dalam hanya satu gerakan. Dan bahkan dia tidak mungkin untuk melawan. Pada saat ini semua orang melihat ke arah Xiao Supreme. Dan ekspresi mereka menjadi sangat ketakutan. Dengan kekuatan seperti itu, jenis kultivasi ini tidak ada bandingannya. Mencapai tingkat yang mustahil untuk dipercaya. "Sialan, Xiao Supreme, aku akan bertarung denganmu." Tiba-tiba dewa leluhur yang tertindas di tanah tiba-tiba terbang. Cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya dan energi leluhur prasejarah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Terjadilah ledakan dan sepertinya ada pintu kuno di tubuhnya. Pintu itu terbuka dan energi leluhur yang mengepul melonjak, seolah-olah kekuatan dunia tercurah. Selain itu sebuah kapak perang besar muncul di tangannya. Di atas kapak perang itu, pelangi ilahi bermekaran membumbung ke langit memicu aturan tertinggi seluruh alam semesta. Ini adalah kemampuan khusus klan roh leluhur tempat dewa leluhur berada. Pada saat ini, dewa leluhur melayang di udara seperti iblis atau dewa dengan rambutnya berterbangan, darah mengalir, dan masa hidupnya yang panjang membara. Hidup dan mati adalah tidak kekal. Seni membunuh dewa. Hantu menangis dan para dewa melolong. Energi leluhur yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam kehampaan dan langsung bergabung ke dalam kapak perang di tangan dewa leluhur. Kapak perang itu membawa kekuatan langit dan dengan satu serangan, sepertinya kapak itu bisa terbelah. Ini adalah kapak pembuka langit, dapat membunuh dewa dan menghancurkan makhluk tak terkalahkan. Duar, raungan yang menakjubkan bergema. Sebelum dewa leluhur mengambil tindakan pada saat ini, seluruh alam semesta berguncang dan seluruh kota Liga Manusia gemetar di bawah kekuatan ini. Tidak, jika kapak ini diledakkan, seluruh kota Liga Manusia akan hancur, seru seseorang. Jangan panik, pada saat ini Kincen dan leluhur pedang terkekeh dan melambai. Segera di langit, dua aura pedang muncul. Kedua aura pedang itu menggantung di langit dan bumi dan kemudian perlahan jatuh. Dengan keras, kota Liga Manusia yang berguncang dengan hebat menjadi stabil, tidak bergerak, dan tidak dapat menggetarkan kota aliansi manusia ini sedikit pun. Dan saat kata-kata pria itu jatuh, dewa leluhur telah menyerang Xiao Supreme dengan kapak perangnya dan duar. Sebelum ekspresi ketakutan semua orang berhenti, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Xiao Supreme tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya. Dia melambaikan tangannya yang besar ke udara dan lalu meraih kapak raksasa yang telah ditebas oleh dewa leluhur dengan satu telapak tangan. Seketika hanya dengan satu guncangan saja, energi leluhur menakutkan yang dibentuk oleh kapak raksasa itu benar-benar hancur.
sebelum kemudian menghilang seperti angin. Kemudian Xiao Supreme menampar ke arah wajah dewa leluhur. Tidak peduli bagaimana dewa leluhur menghindar, itu tidak ada gunanya. Kemarilah. Xiao Supreme meraih kekosongan dan melihat aura transenden yang tak ada bisa beredar. Tangannya yang telah mencubit leher dewa leluhur. Dia mengangkatnya ke udara. Dia tidak bisa menahannya, tidak bisa lepas dari tangannya. Kaki dewa leluhur pun terus-menerus menendang di udara. Matanya melotot seperti ikan mati dan ekspresi ketakutan perlahan muncul di wajahnya. Dewa leluhur yang agung, yang pernah menjadi pemimpin tertinggi di parlemen umat manusia, dikalahkan dengan begitu mudah. Ketika banyak orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka hampir pingsan karena ketakutan. Dada mereka terengah-engah mengeluarkan bau yang menyesakan. Dewa leluhur, tidak peduli bagaimana kamu melawan hari ini, kamu tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Kamu tidak hanya akan kehilangan statusmu sebagai anggota umat manusia, tetapi kamu juga akan dipaksa untuk berlutut di sini dan ditolak oleh ratusan juta orang. Setelah Xiao Supreme selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan lalu melemparkan dewa leluhur ke dalam kehampaan. Kemudian sebuah tombak mengembun di tangannya dan lalu dengan keras tombak itu ditembakkan, langsung menusuk dewa leluhur ke dalam kehampaan. Tidak, dewa leluhur menjerit kesakitan dan dia saat ini berlumuran darah. Namun asal muasal di tubuhnya tersegel dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dewa leluhur meraung ke arah Xiao Supreme. Xiao Supreme, kamu telah melakukan kejahatan dan menindasku karena keinginan egoismu sendiri. Apakah kamu tidak takut semua klan akan berbalik melawanmu? Apa perbedaan antara tindakanmu dan leluhur iblis abis? Kata dewa leluhur. Dia menangis dan meraung dengan darahnya. Suaranya sekeras guntur. Sementara di bawah, orang-orang kuat dari semua ras gemetar ketakutan di wajah mereka. Memang benar, metode Xiao Supreme terlalu kejam. Dia langsung memasukkan dewa leluhur ke dalam kehampaan yang sangat mengerikan. Xiao Supreme, apa yang kamu lakukan? Tidak peduli apa itu dewa leluhur, namun dia juga adalah pahlawan umat manusia kita. Apa yang kamu lakukan? Ini sama sekali tidak bisa diterima, kata kekacauan Supreme. Pada saat ini, kekacauan Supreme di antara kerumunan berdiri dengan cepat dan berbicara seperti itu. Xiao Supreme pun langsung melirik ke arah kekacauan Supreme. Kekacauan Supreme, apakah menurutmu aku berurusan dengan dewa leluhur demi keinginan egoisku sendiri? Tahukah kamu bahwa di tahun-tahun ini, dewa leluhur telah mengkhianati umat manusia? Dia telah berkolusi dengan kegelapan klan dan juga iblis klan. Dan dia mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin umat manusia. Jika bukan karena kebangkitan saya khawatir alam semesta ini telah dicuri oleh dewa leluhur, kata Xiao Supreme. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat langsung terguncang dan semua orang terkejut. Dewa leluhur berkolusi dengan klan kegelapan. Bagaimana ini mungkin? Dewa leluhur itu adalah pemimpin umat manusia untuk melawan klan kegelapan. Bagaimana dia bisa berkolusi dengan klan kegelapan? Xiao Supreme, kamu sangat memfitnah, kata dewa leluhur. Pada saat ini dewa leluhur berteriak histeris dalam kehampaan. Kamu melakukannya demi keinginan egoismu sendiri. Jadi kamu membalas dendam pribadimu untuk mengendalikan aliansi manusia dan menjadikan alam semesta ini milikmu. Kamu dengan sengaja menuduhku dan aku tidak menerimanya. Sekarang kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Ada orang yang akan mengomentari kelebihan dan kekuranganku. Jangan pernah berpikir untuk menyalahkanku, kata dewa leluhur. Tubuh dewa leluhur bergetar dalam kehampaan. Dia meronta-ronta dengan keras. Saat ini semua orang juga saling memandang. Apa yang dikatakan Xiao Supreme sungguh terlalu mengejutkan. Sang pemimpin umat manusia yang bermartabat dari dulu berkolusi dengan klan kegelapan dan klan iblis. Apakah itu mungkin? Tuan Xiao Yao, apakah Anda punya bukti tentang masalah ini? Kata kekacauan Supreme. Dewa leluhur berkolusi dengan klan kegelapan dan klan iblis. Ini sangat penting. Jika tidak ada bukti, saya khawatir. Bagaimanapun sebagai pemimpin umat manusia, dewa leluhur itu tidak memiliki alasan untuk dapat berkolusi dengan klan kegelapan dan klan iblis. Oh, tidak ada alasan. Xiao Supreme berbalik dan melihat ke arah semua orang. Melihat ekspresi semua orang, dirinya tahu bahwa semua orang tidak dapat mempercayainya. Xiao Supreme lalu berkata dengan ringan, saat itu, klan kegelapan berkolusi dengan klan iblis dan menyerbu wilayah kita.
klan manusia kita secara langsung menjadi sasaran klan kegelapan. Kekuatan utama klan manusia seperti Papilun Tongtian, Tianjuo, dan Sekte Tianji itu adalah orang pertama yang menjadi sasarannya, yang langsung hancur di pertarungan ronde pertama. Pada saat itu, jika pemimpin Sekte Tianji belum mengetahui rahasianya, memasang jebakan, gunakan Papilun Pedang Tongtian sebagai umpan untuk memikat keluarga kerajaan kegelapan, dan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk menekan kaisar kerajaan kegelapan Kaisar Sitian, menyebabkan pasukan kegelapan dikalahkan. Saya khawatir umat manusia dan alam semesta ini telah jatuh ke tangan ras iblis dan klan kegelapan. Dan mata-mata yang berkolusi dengan iblis dan mewariskan kecerdasan umat manusia itu adalah dewa leluhur ini, kata Xiao Supreme. Dia berkata dengan dingin. Dan boom, satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang langsung menjadi gempar, berbicara dengan kaget, dan ekspresi mereka terkejut. Saat itu, iblis berkolusi dengan klan kegelapan untuk menyerang ras teratas di alam semesta, dan kekuatan utama umat manusia adalah yang pertama menanggung bebannya, karena di alam semesta ini pada saat itu, hanya beberapa kekuatan seperti Papilun Pedang Tongtian yang dapat menghadapi leluhur klan iblis abis. Jadi tujuan pertama klan iblis dan klan kegelapan adalah untuk mengalahkan kekuatan teratas umat manusia terlebih dahulu, mengalahkan yang terkuat dari umat manusia, dan kekuatan efektif umat manusia akan langsung goyah. Dan rencana klan iblis saat itu memang sangatlah sukses. Banyak master hebat hancur, beberapa kekuatan besar juga dihancurkan, banyak orang kuat jatuh waktu itu dan menderita kerugian besar. Namun pemimpin Sekte Tianji sudah memiliki petunjuk. Dia menggunakan dirinya sebagai umpan. Dia bekerja sama dengan leluhur pedang dari Papilun Pedang Tongtian untuk memasang beberapa jebakan pada umat manusia, memikat master klan kegelapan dan klan iblis untuk melakukannya dan masuk ke sana, sebelum akhirnya membunuh tim utama lawan sebelum dapat melepaskan mereka dan klan manusia bisa bernapas lega. Tetapi karena hal ini juga, orang-orang terkuat dari beberapa kekuatan besar umat manusia juga jatuh, menderita kerugian besar, bahkan meledak di tempat. Dan umat manusia hanya bisa mundur ke sudut. Karena itu dewa leluhur yang hanya merupakan leluhur berkekuatan menengah bisa bangkit dan menjadi pemimpin umat manusia. Tetapi sekarang, yang dimaksud dengan jelas oleh Xiao Supreme adalah dewa leluhur yang berkolusi dengan klan iblis dan klan kegelapan saat itu. Apakah ini mungkin? Untuk sesaat semua orang melihat ke arah leluhur pedang dan juga Uji Supreme di samping. Melihat betapa percaya dirinya Xiao Supreme dengan pandangan seperti itu, dapatkah dikatakan bahwa leluhur pedang memberitahu Tuan Xiao Supreme berita ini? Jika demikian, maka dewa leluhur memang pantas mati. Senior leluhur pedang, apakah yang dikatakan Tuan Xiao benar? Kata kekacauan Supreme. Dia melangkah maju dan bertanya dengan hormat. Di atas langit, dewa leluhur dipaku di kehampaan, wajahnya sangat gelek. Dia meraung. Tidak, tidak. Xiao Supreme, kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Aku meremehkanmu karena menggunakan hal-hal yang begitu tercela. Di bawah tatapan semua orang, saat ini leluhur pedang menggelengkan kepalanya sedikit. Saat itu, memang ada pengkhianat dalam umat manusia. Master Sekte Tianji menghabiskan umurnya dan menghitung untuk mendeteksi krisis. Namun saya tidak tahu siapa pengkhianat itu, kata leluhur pedang. Dia berkata dengan suara yang dalam. Dia tahu memang ada pengkhianat, namun dia benar-benar tidak tahu siapa pengkhianat itu. Dan dia tidak akan begitu saja menjebak dewa leluhur karena hubungan dengan Xiao Supreme. Dengan cara ini, dia tidak akan menjadi leluhur pedang. Senior Uji Supreme, tahukah kamu itu? Kata kekacauan Supreme. Dia melihat ke arah Uji Supreme lagi. Jika dia bukan leluhur pedang, maka yang mengetahuinya itu pastilah Uji Supreme. Bukan aku, kata Uji Supreme. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun pemimpin sekte waktu itu menyimpulkan bahwa ada pengkhianat di ras manusia, namun dirinya tidak menyimpulkan siapa pengkhianat itu. Kata Uji Supreme. Hahaha, Xiao Supreme, kamu mendengarnya. Leluhur pedang dan Uji Supreme sama-sama berkata bahwa aku bukanlah pengkhianat. Haha, kamu adalah pengkhianat tercela dan kamu menjebakku. Kamu pantas mati, kata dewa leluhur. Dia meraung di langit. Yang lain saat ini juga mengubah warna mereka dan melihat ke arah Xiao Supreme. Jika bukan itu yang dikatakan oleh leluhur pedang dan Uji Supreme, bagaimana Xiao Supreme bisa tahu? Benarkah seperti apa yang dikatakan oleh dewa leluhur? Dia ingin membalas dendam secara pribadi dan menjebak dewa leluhur. Menjebakmu? Apakah kamu layak? Kata Xiao Supreme seraya melirik dewa leluhur dengan dingin. Kemudian dia melihat ke semua orang. Saya tidak pernah mengatakan bahwa berita ini dikatakan oleh leluhur pedang dan
Uji Supreme, apakah Anda ingin bukti? Saya tentu saja punya bukti. Lord of the Abyss, kata Xiao Supreme di saat dia berbicara. Dia langsung meneriaki agar Lord of the Abyss datang, dan boom. Saat suaranya jatuh, energi iblis yang menakutkan turun dari kehampaan. Aura iblis ini seperti lautan luas. Begitu jatuh, aura iblis yang mengepul sepertinya berubah menjadi gelombang besar dan menyelimuti semua orang yang hadir. Semua orang langsung merasakan perasaan tercekik. Untuk sesaat, semua orang merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang sangat tangguh. Memandang penyusup dengan ekspresi waspada, aura mereka melonjak dan mereka siap menyerang dengan kuat kapan saja. Orang yang datang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Lord of the Abyss, sang pemimpin klan iblis saat ini. Setelah Xiao Supreme dan Qin Chen menghancurkan dunia iblis, Lord of the Abyss telah tinggal di dunia iblis untuk mengintegrasikan seluruh klan iblis, dan integrasi semua klan iblis telah selesai belum lama ini.